Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. ya Arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma shalli wa sallim wa alaihi. barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jemaah alhamidiyah rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi ngasuh ngaji bersama pengasuh, membacakan melanjutkan kitab Sulamut Taufiq karangan Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Thohir bin Muhammad Ba'alawi, dan insyaallah juga disertai dengan komentar atau tafsirnya Mirqat Su'ud At-Tasdiq karangan Syekh Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kita akan lanjutkan sekarang masuk pada halaman 36 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini satu fasal. Fi tajhizil janazah, di dalam keterangannya
Syekh Nawawi menjelaskan bahwa pasal ini akan menjelaskan tentang tajhizul janazah. Tajhiz itu mengurus. Al-janazah itu kalau ada dua pembacaan, al-janazah atau al-jinazah. Sebagian ahli bahasa mengatakan sama artinya itu al-janazah, al-jinazah itu artinya ya mayit gitu, al-mayit gitu ya. Nah, tetapi sebagian ahli bahasa menjelaskan beda. Kalau kita membacanya al-janazah itu artinya al-mayyit. Tapi kalau kita membaca al-jinazah itu artinya tempat keranda alladzi fihi al-mayyit gitu, yang di dalamnya ada mayit gitu. Nah, itu ya. Yang umumnya begitu ya, masyhurnya itu kalau dibaca janazah itu adalah mayit, kalau dibaca jinazah itu artinya keranda. Jadi kita sekarang fasal mengurus jenazah. Terjemahnya ya bahasa Indonesianya jenazah ya. Kalau bahasa Arabnya janazah. Karena tentu kita tidak sedang membahas kerandanya, tidak membahas jinazahnya, tetapi membahas janazahnya itu ya. Ghuslul mayyiti, adapun memandikan mayit, bisa juga au badaluhu atau pengganti memandikan mayit, wahwa at-tayammum. Ini mau menjelaskan tentang hukum memandikan mayit itu apa. Berarti termasuk di dalamnya hukum pengganti memandikan mayit. Karena bisa jadi mayit tidak bisa dimandikan tetapi ditayamumkan berarti ya. Gitu. Nah, ini hukumnya yang akan dibahas di dalam bab ini. Ghuslul mayyiti, adapun memandikan mayit, wa takfinuhu, dan mengkafani mayit atau membungkus mayit, wassolatu, dan menyolatkan alaihi, atas mayit, setelah dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan, kemudian dibawa kan. Wadafnuhu, dan juga menguburkan mayit di dalam kubur. Fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Kita semuanya sudah tahu itu ya, fardu kifayah. Fardu kifayah itu bedanya dengan fardu ain, dijelaskan juga oleh Syekh Nawawi di sini. Kalau fardu kifayah itu yang diwajibkannya, yang ditujunya, khitabnya itu semua orang. Misalnya seperti sholat 5 waktu, itu fardu ain hukumnya. Semua orang tak terkecuali yang sudah balik, yang sudah mumayyiz, itu wajib sholat, itu fardu ain. Kalau fardu kifayah itu cukup diwakili oleh 1 orang, 2 orang, atau 1 kelompok, 2 kelompok. Menyolatkan mayit ini sama seperti jihad. Jihad fisabilillah, berperang misalnya kalau diperlukan pada masa lalu ya. Itu hukumnya fardu kifayah. Meskipun ada juga fatwa kan, Hadratus Syekh kan ketika resolusi jihad itu ya mengatakan bahwa perang mempertahankan kemerdekaan itu fardu ain. Wajib setiap orang dengan caranya masing-masing gitu. Ada konteks, jadi hukum syara'an itu ada konteks yang memungkinkan seorang yang punya kapasitas keagamaan itu memberikan tafsir gitu. Jadi kalau fardu kifayah berarti kalau seseorang sudah melaksanakan sholat jenazah, sudah melaksanakan ya mulai dari memandikannya, kemudian mengkafani, menyolatkan, menguburkan, itu sudah selesai kewajibannya. Tidak ada lagi dosa, meskipun mungkin hanya 2-3 orang itu, tetapi ada yang mewakili gitu ya.
Nah, Syekh Nawawi di sini menjelaskan juga di dalam bagian ini sambil menunggu jemaah yang lain ya. Jemaahnya agak terlambat atau tidak ada jadwalnya nih? Ada jadwal. Oh ya. Jadwal yang di studio karena masih ada kesibukan di madrasah ya. Belum selesai ya. Malah lagi ujian ya? Lagi ujian ya. Para pembina ikut ujian juga enggak kan? Ya. Nah, di sini ada beberapa hadis yang memang sangat masyhur dikutip di mana-mana ya terkait dengan prosesi mengurus mayit, yang intinya salah satunya adalah jangan suka menahan-nahan untuk mengurusi mayit, untuk tajhizul janazah itu harus dipercepat gitu. Nah, Rasul bersabda, idza mata ahadukum fala tahbisuhu. Jangan ditahan sebetulnya ya. Kita kan kadang-kadang memang menahan karena ada keluarga dekat banget yang ditunggu ya. Kalau mungkin dan masih wajar barangkali ya, misalnya wafatnya sore gitu, kemudian mungkin malam hujan juga gitu ya, oke ditahan dulu, besok paginya baru dimakamkan, ada juga yang begitu. Atau nunggu anaknya misalnya, atau ibunya, atau orang tuanya, atau siapapun pokoknya dari si jenazah akan datang misalnya. Ya, situasional, tapi tidak boleh dalam Islam itu sampai lama sekali di istilahnya itu kalau disimpan di rumah duka itu disemayamkan ya, disemayamkan di rumah duka sampai berhari-hari, itu tidak boleh gitu. Saya sendiri ketika ibu saya wafat tahun 91 ya tidak sempat bertemu itu. Nah, padahal Ciputat Cirebon, Ciputat Kuningan kan dekat sebetulnya, tapi waktu itu ya tahun 91 belum ada komunikasi WA. Jadi kabar wafatnya pun perlu waktu itu ya. Nah, sehingga ketika pulang itu sudah dikuburkan. Jadi tidak sempat lagi melihat wajah ibu itu. Kalau waktu ayah sempat, sudah agak modern 2009 kan. 2009 jadi sudah komunikasi sudah lebih lancar. Kalau tahun 91 itu ibu saya wafatnya Kamis malam, saya baru dikasih kabar Jumat siang. Baru dapat kabarnya gitu ya. Ya, banyak alasan tentu saja gitu ya, tapi prinsipnya adalah fala tahbisuhu, jangan suka menahan mayat. Wa asri'u bihi ila qabrihi, segerakan mayat itu untuk menuju kuburnya. Tadi malam juga saya sampaikan, ini hadis yang memang ada di sini juga. Mungkin riwayatnya sama, saya kira riwayat At-Tabrani ya. Man mata bukrotan, barang siapa yang meninggal di pagi hari, fala yaqilanna illa fi qabrihi, jangan sampai ia sempat yaqilanna itu ya, tidur siang saya bahasakan itu karena kayak koyelulah gitu kan ya. Dan ini pakai nun taukid loh, yaqilanna. Saking ditekankannya jangan sampai mayit yang meninggal di pagi hari itu nginap gitu, nginap siang, tidur siangnya itu di rumah. Illa fi qabri, kecuali di kuburannya. Ya seperti Kiai Rosid atau kita-kita itu sebagai sesepuh itu perlu ini banget nih menyampaikan ke masyarakat gitu ya. Hal seperti ini sebisa mungkin tentu saja. Kita kan tugas kita kan membimbing masyarakat ya. Wa man mata asyiyatan, barang siapa yang meninggalnya di sore hari, siang atau sore hari, fala yabitanna, sama ini dengan nun taukid juga. Jangan sampai menginap mabit gitu, yabitan kan mabit kan, menginap malam illa fi qabrihi, kecuali di kuburannya gitu. Itu nasihat dari Rasul kepada kita terkait tajhizul janazah. Nah, tapi ada syaratnya. Mayit yang wajib fardu kifayah bagi kita memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan itu idza kana, kalau ada itu mayit musliman, itu seorang muslim. Seorang muslim yang dewasa atau yang anak-anak, kalau muslim
Nah, itu syarat yang pertama ini muslim ya, maka wajib yang 4 tadi itu. Syarat yang kedua, wulida, yang dilahirkan itu muslim, hayyan, dalam keadaan hidup. Wulida ini kan fi'il ya, fi'il madhi. Kalau fi'il terletak setelah isim nakiroh, musliman itu kan isim nakiroh. Maka kedudukannya itu sebagai na'tul jumlah, sebagai sifat. Jadi muslimnya itu bukan semua muslim, muslim yang gitu. Kalau fi'il terletak setelah isim ma'rifat kan jadi halul jumlah. Kalau ini na'tul jumlah namanya. Maksudnya adalah tidak semua muslim, tapi muslimnya itu yang wulida hayyan, yang dilahirkan oleh ibunya itu hayyan, hidup. Nah, di sini menarik nih. Di sini Syekh Nawawi kemudian banyak mengelaborasi karena bagaimana kalau begitu, kalau misalnya baru lahir tapi hidupnya itu sebentar sekali, bahkan apa istilah Sunda itu kaluron itu apa? Yang lahir belum waktunya. Lahir belum 9 bulan apa? Prematur ya, kaluron kalau bahasa Sunda. Kan ada baru 6 bulan lahir misalnya gitu ya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Nah, ada beberapa penjelasan di sini. Misalnya yang dimaksud wulida hayyan itu dilahirkan dalam keadaan hidup itu bi an ulimat hayatuhu. Patokannya itu ketika lahir diketahui ada tanda-tanda kehidupan. Binahwi siyahin, misalnya keluar tangisan. Sebentar. Ah, itu berarti hidup nih. Berarti wajib tuh dimandikan, wajib dikafani, wajib disolatkan dan wajib dikuburkan. Au dhaharat, atau tanda-tanda kehidupan itu ada karena ikhtalaja au taharroka, atau tidak keluar suaranya itu ketika lahir tapi taharroka, dia bergerak, sempat bergerak sebentar sedikit. Nah, berarti itu juga dianggap hayyan, hidup. Au taharroka, atau bergerak ba'dan fisolihi, setelah pisah dari rahim ibunya. Berarti setelah keluar ya. Pisah itu mungkin patokannya setelah dipotong kulit arinya barangkali ya. Pokoknya setelah keluar, setelah brojol gitu. Setelah brojol ada gerak-gerak dikit, tapi setelah itu wafat. Nah, itu wajib, berarti 4 kewajiban yang fardu kifayah tadi itu gitu ya. Wajib disolatkan. Nah, di sini Syekh Nawawi mengutip hadis Rasul, at-tiflu yusholla alaihi. Anak kecil itu disolatkan, wajib disolatkan ya. Tapi katanya hadza idza nazala qabla tamami sittati asyurin walahdotaini. Sebelum, kalau ia keluar sebelum sempurna 6 bulan, walahdotaini, dan 2 lahdotaini itu saat melahirkan. Wa amman nazil, adapun yang keluar brojolnya itu ba'da dzalika, setelah 6 bulan, ya fakal kabir, itu sih memang dianggap sebagai orang dewasa. Kalau yang lahirnya 9 bulan ya. Ini kan yang sedang dibicarakan ini. Kalau lahirnya itu 6 bulan, itu bagaimana? Oke. Wa wajaba, dan wajib. Lidzimmiyi, untuk kafir zimmi. Kafir zimmi itu non muslim, tetapi di dalam perlindungan penguasa muslim. Kalau di negara Islam, kafir itu kan sebetulnya istilah ya, yang dalam konteks Indonesia sempat menjadi istilah yang amat buruk, mendiskreditkan non muslim, semua non muslim begitu, kafir gitu. Karena beda politik, pilihan politiknya beda, kafir misalnya. Sebetulnya kafir, makanya kemudian Nahdlatul Ulama kan sempat membuat bahsul masail kan, keputusan bahwa istilah kafir dalam konteks Indonesia itu menjadi tidak tepat gitu. Karena ini kan ada kafir itu ada pembagiannya kan, ada 2. Ada kafir zimmi, ada kafir harbi ya. Ada kafir yang memerangi dan memang harus diperangi,
ada kafir dalam pengertian non muslim yang dilindungi. Nah, ini dhimmi. Nah, bagaimana nih hukumnya kalau ada non muslim yang meninggal tapi non muslim itu ya damai gitu di dalam negara yang damai dalam perlindungan penguasa muslim juga gitu. Kalau negaranya negara Islam, tapi kalau Indonesia kan bukan negara agama kan ya. Katakanlah kita nih dalam kemasyarakatan ada non muslim wafat di lingkungan kita misalnya. Lalu apa kewajiban kita ketika misalnya apalagi non muslim itu tidak punya uang membeli kafan, nah misalnya gitu ya, tidak ada yang ngurus saudaranya misalnya, wa wajaba maka wajib lidhimiyin bagi mayit non muslim yang dhimmi apa takfinun, mengkafani, wajib loh mengkafaninya itu. Dari mana uangnya? Fi baitil mal, kata Syekh Nawawi, ambil dari baitul mal. Ini bagian dari toleransi ya, bagian dari apa namanya hubungan sesama manusia. Jadi non muslim ya yang tidak memerangi ketika meninggal itu wajib tetap kita urus. Takfinun tapi di sini tidak ada lanjutan yang 4 menyolatkan, tidak, nanti ada detailnya gitu ya. Takfinun, takfinun. Jadi non muslim saja itu wajib diurus ya, apalagi muslim saja. Belum pernah ya, karena mampu non muslimnya. Kalau ini kan kasusnya, nah coba kita lihat. Fa'ilam yakun, kalau seandainya non muslimnya itu ini harus diurus, baitul mal juga tidak ada, gimana nih? Fa'alaina, maka wajib kepada kita yang ada untuk membelikan kain kafannya itu. Mungkin saja ini terjadi kan, kita harus tahu ilmunya. Haitsu la mala lahu, non muslimnya itu tidak punya uang, walam yakun lahu man talzimuhu nafaqatuhu, dan tidak punya orang yang menanggung nafkahnya itu. Kenapa kok kita wajib juga mengkafani? Wifa'an bidzimmatihi, wifa'an atau wafa'an, karena itu merupakan kewajiban memenuhi bidzimmatihi, perlindungan atas dirinya. Kan ketika seorang non muslim itu berada di dalam perlindungan atau kekuasaan penguasa muslim, katakanlah dalam kerajaan Islam gitu ya, zaman Rasul dulu misalnya kan banyak tuh non muslim, tidak apa-apa gitu, lakum dinukum waliyadin, tapi bayar jizyah kan, bayar pajak gitu ya. Itu kalau sudah bayar jizyah maka wajib dilindungi, pakaiannya harus difasilitasi, makanannya, sandang, pangan, papannya itu harus difasilitasi oleh negara gitu. Nah sama ketika meninggal pun, ketika tidak punya nafkah, tidak punya kain kafan, maka kewajiban baitul mal. Kalau tidak ada baitul mal, pribadi gitu. Yang kedua wadafnun, takfinun wadafnun, dan yang kedua kewajiban terhadap non muslim itu menguburkannya. Jadi jangan karena beda pilihan politik mengharamkan untuk mengurus jenazahnya. Enggak ada itu di dalam fikihnya, karena beda pilihan politik misalnya, apalagi muslim. Aduh, pernah terjadi kan ya di satu daerah gitu. Janganlah ya. Pernah terjadi gara-gara pilihan politiknya beda, ketika meninggal itu padahal muslim, dilarang, diharamkan mengurus mayatnya. Waduh. Gitu ya. Yang teroris. Ke mana? Nggak boleh masuk ke mana maksudnya? Oh, ya harus dipisahkan antara kewajiban syar'i dengan kondisi konteks sosial masyarakat. Ya, kalau dia masih muslim, ya istilah mungkin oke, dia melakukan satu dosa besar begitu ya. Selama dia itu tidak keluar dari Islam, dia muslim, tetap harus dikuburkan, harus diurus tajhizul janazahnya tetap gitu ya. Dia melakukan satu perbuatan yang tercela, misalnya pengeboman katakanlah begitu, yang disebut istilah teroris misalnya, kalau melakukan itu kan ya bukan ajaran agama kan gitu, tapi dia tetap bersyahadat
misalnya gitu ya. Kewajibannya itu tetap sebetulnya. Nah, tetapi mungkin ada masyarakat yang merasa tidak menerima di daerah itu beda konteks sosialnya. Tapi secara kewajiban syar'i itu kalau dia musliman maka dia wajib untuk dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan gitu ya. Ya. Bagaimana sekarang kalau tadi kan kita lagi bicara yang muslim yang dilahirkan patokannya hidup gitu meskipun hanya 6 bulan. Bagaimana kalau ada yang tadi itu istilah saya kaluron, lahir sebelum waktunya, prematur begitu, 6 bulan gitu ya, tapi langsung meninggal misalnya. Nah, jadi nggak ada tanda kehidupan. Bagaimana nih? Wali syiktin, wajib nih untuk syiktin itu yang lahir dari perut ibunya sebelum 6 bulan. Nah, itu syiktin namanya di dalam fikih. Wali syiktin, dan untuk yang bayi yang biasanya disebutnya sikit aja sih. Sebelum 6 bulan. Ya, prematur ya, kita sebut prematur ya. Dan untuk bayi yang lahir prematur sebelum 6 bulan, mayitin yang meninggal, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan sedikit pun, tetapi ada bentuknya, ada jasadnya. 6 bulan kan sudah jadi mungkin bentuknya ya. Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi 6 bulan sudah ada. Maka wajib dilakukannya itu ghuslun pertama. Jadi ini ghuslun ini menjadi mubtada muakhar ya. Wali syiktin mayitin ghuslun. Ghuslun wajib memandikan, itu satu. Wakafnun, dan yang kedua wajib mengkafani. Loncat wadafnun, dan langsung menguburkan. Wala yusola, dan tidak disolatkan, tidak wajib disolatkan. Siapa alaihima, itu dhimmiyin dan syiktin mayitin. Alaihima ini langsung dua nih, karena lagi membahas dua kan. Jadi tidak wajib disolatkan, ya haram bahkan kan menyolatkan yang dhimmi, dan juga yang syiktin mayitin ini tidak perlu disolatkan rupanya. Gitu. Haram bahkan, kata Syekh Nawawi, menyolatkan orang non muslim yang meskipun dhimmi begitu, itu haram, tidak boleh. Atau ada bayi yang lahir sebelum 6 bulan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan, itu tidak boleh disolatkan. Gitu. Tahrumu. Bagaimana kalau yang syiktin mayitin ada bentuknya ya, ada jasadnya, tapi nggak ada tanda kehidupan, ada 3 kewajiban selain sholat. Bagaimana kalau prematurnya itu, lahirnya itu sebelum 6 bulan atau sebelum 4 bulan bahkan, tapi keluar dari perut ibunya, tidak ada tanda-tanda kehidupan dan belum berbentuk. Berarti baru sebulan, 2 bulan misalnya gitu ya, langsung dikubur. Sebetulnya kewajibannya itu sebetulnya mengubur pun tidak wajib. Sebetulnya itu hanya disunnahkan, dianjurkan. Jadi itu bukan apa-apa, itu daging biasa gitu. Belum hidup, kemudian nggak ada bentuknya, bentuk manusia. Dalam fikih itu sebetulnya begitu. Tidak ada salah satu dari kewajiban yang 4 itu. Jadi tidak usah dimandikan, dikafani, karena nggak enak bagaimanapun ini keluar dari perut saya, nggak juga sebetulnya. Itu ya biasa saja gitu. Hanya memang disunahkan untuk tetap dikuburkan, gitu ya. Kalau kasarnya di dalam, mohon maaf saya sampaikan, di dalam fikih-fikih itu ada kasarnya nih, kasarnya tapi ya, dikasih makan ke binatang pun itu tidak dosa. Gitu. Tapi kan masa iya tega, ya kan? Ya. Kalau tidak ada bentuknya gitu. Lalu berikutnya waman, dan adapun orang, ini mubtada atau apa nih?
mungkin wali siktin waliman mungkin ini. Dan bagi orang mata yang meninggal itu man fi qitalil kufari, dalam memerangi kekufuran orang kafir, dalam memerangi orang kafir, maksudnya dalam peperangan memerangi orang kafir begitu ya. Bisa babihi, dan meninggalnya itu karena memang dalam peperangan itu. Jadi ketika perang wafat, gugur, syahid. Bukan ketika perang dia terluka kemudian dibawa ke rumah sakit setelah 1-2 hari meninggal. Itu bukan kategori yang dibahas. Kategori yang dibahas di sini itu man mata fi qitali kufar, di kancah peperangan, bisa babihi, dengan sebab peperangan itu meninggal, kafnun, pertama itu wajib mengkafani. Fi thiyabihi, dengan menggunakan pakaiannya sendiri. Jadi tidak perlu dimandikan ya di sini ya. Langsung dikafani dengan pakaiannya yang berlumuran darah. Boleh juga yang tidak dengan pakaian yang lain. Di sini tuh kata Syekh Nawawi bi thiyabihi al-mutalattahitati biddami, yang berlumuran darah. Tapi wa ghairiha boleh juga dengan yang selain berlumuran darah. Tetapi menggunakan pakaian yang berlumuran darah bagi syuhada itu lebih utama. Langsung saja dikafani. Fi thiyabihi, menggunakan pakaiannya. Karena ini jihad kan. Misalnya di Palestina sekarang ya, kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi kekuatan ya. Kita sudah berusaha melalui Menteri Luar Negeri kita kan menyerukan supaya berhenti serangan ke masyarakat di Palestina, tapi masih berlanjut. Ya itu peperangan, ya konteks Palestina peperangan. Itu jelas kan ya. Ya. Dan kita tahu ya tidak semua hati nurani Israelnya juga tentaranya itu mau kan. Kemarin kan ada yang bunuh diri 1 orang. Kita baca ya di ini, karena merasa tertekan mungkin, aku tidak mau lagi melakukan genosida sehingga membakar diri tentara tentara Israel. Nah, jadi barang siapa yang meninggal sebagai syuhada betul-betul karena ini tuh, maka pertama kafnun itu dikafani ya dengan pakaiannya. Fa'ilam takfihi, maka kalau tidak mencukupi itu apa tuh? Kemana nih takfi nih? Baju yang al-mutarakhithah bidam. Fa'ilam takfihi, maka kalau tidak mencukupi baju yang berlumuran darah itu kepada si mayit, maksudnya tidak mencukupi itu tidak bisa menutup auratnya, badannya gitu. Kan pakaian itu kan terbatas seperti ini. Nah, orang yang mati syahid itu udah langsung saja dibungkus dengan pakaiannya, meskipun pakaiannya itu sutra. Padahal kan kalau normal kan tidak boleh sutra kan. Walau min haririn, walaupun dari sutra. Nah, kalau tidak mencukupi, tidak bisa menutupi badannya, maka zida, ditambahkan alaiha, atas itu pakaian yang berlumuran darah, sampai bisa menutupi badannya sesuai dengan yang diwajibkan gitu ya. Wadafnun, yang kedua menguburkan. Jadi mengkafani kemudian menguburkan. Sama seperti yang lain. Tapi walayuhsalu, katanya tidak usah dimandikan. Dan ya tidak usah dimandikan meskipun dia ketika berperang itu dia sedang junub, misalnya habis hubungan suami istri, wahaidon kalau perempuan sedang haid, wanufasa, itu tidak perlu dimandikan kalau matinya mati syahid. Tapi syahid fil ma'rokah, bukan syahid, kan ada juga syahid karena COVID misalnya ya, itu lain. Ini syahid fil ma'rokah. Kata Rasul kan syahid itu tidak hanya peperangan, fil ma'rokah itu peperangan. Nah, tapi kalau syahidnya karena COVID misalnya kemarin, syahid juga mati syahid sama seperti mati syahid, atau yang
perutnya tenggelam segala misalnya gitu ya. Pertama tidak dimandikan, yang kedua wala yusholla alaihi, dan tidak perlu disolatkan. Ya, syuhada itu. Bahkan Syekh Nawawi di sini menyebutkan yahrumu ghusluhu washolatu alaihi. Haram memandikan dan menyolatkannya, karena itu justru kesuciannya itu yang akan menjadi saksi adalah pakaiannya. Tidak perlu disolatkan. Solatkan itu kan mendoakan, tidak didoakan pun sudah ahli surga. Gitu. Baik itu orang dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, sama semuanya gitu ya. Karena ini contoh dari Rasul. Di dalam satu hadis Rasul, satu hadis itu dijelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla ahadin wa lam yusalli alaihim. Rasul tidak pernah memandikan dan menyolatkan yang mati syahid. Oke. Wa aqallul ghusli. Sekarang, nah ini mungkin bagi yang suka memandikan nih. Ki Rosid pernah memandikan langsung ya? Berapa kali maksudnya? Terakhir Buya ya? Buya ya. Anak-anak juga. Ini penting juga ini buat para santri ya, betul ini. Santri sudah dipraktekkan ya. Minimal teorinya tahu katanya. Memandikan itu gimana sih gitu. Nah, ini ada di sini. Wa aqallul ghusli, dan adapun minimal memandikan itu izalatun najasati, itu menghilangkan najis. Yang pertama-tama itu ketika memandikan mayit, itu yang pertama harus dilakukan itu sebelum membasuh keseluruhannya itu menghilangkan najisnya, bukan membasuhnya. Kalau kita mandi orang yang hidup kan, ini bedanya yang hidup dan yang mayit nih. Kalau kita kan kadang-kadang ya langsung dari shower tuh ke kepala dulu, basuh dulu kan, baru membersihkan najis-najis kan. Nah, tapi kalau yang mayit tidak, izalatun najasati qabla ghuslihi. Itu menghilangkan najisnya itu harus sebelum membasuhnya gitu. Gitu. Wa ta'mimu jami'i basyarihi. Yang kedua, ta'mim itu meratakan gitu. Ngawalatraan. Saya dulu menerjemahkannya, ta'mim itu ngawalatraan, ngaratakeun gitu. Wa ta'mimu jami'i basyarihi, dan meratakan air ke seluruh kulitnya, wa sya'rihi, dan rambutnya. Walau wa in kathupa, meskipun tebal itu rambut, itu sya'ruh. Jadi berarti diurai-urai gitu ya. Biasanya dari atas dulu ke bawah atau gimana? Walaupun di sini tidak ditentukan ya dari mana saja gitu. Tapi yang penting membersihkan najis-najisnya dulu. Mungkin perutnya ditekan gitu ya, supaya keluar kotorannya gitu ya, dibuang, dikeluarkan, insyaallah. Suatu saat kita akan dibegitukan. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan menjadi jenazah pada suatu ketika ya, insyaallah. Mudah-mudahan husnul khotimah kita. Wa in kathupa, meskipun tebal itu sya'ruhu, rambut meskipun tebal, marrotan, satu kali. Nah, in amkana biha. Jadi cukup satu kali, kalau dengan usapan satu kali itu sudah bisa merata. Jadi cukup sebetulnya satu kali, misalnya dengan gayung tuh satu kali, atau tapi harus seharusnya sebetulnya etikanya dalam situasi normal harus penuh dengan kelembutan. Tapi kalau menyaksikan memandikan di Arab, disemprot. Iya, saya waktu 2019 kan, iya di sana kan. Waduh, itu yang meninggal kan banyak kan. Dimandikan udah nggak pakai perasaan gitu. Situasinya berbeda ya. Ya rata sih airnya. Cuma ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Nah, ya, yang pentingnya rata, memang harus rata ya.
Mungkin askarnya nggak ngaji salam taufik ya. Nggak ikut ngasuh ya. Nah, jadi 1 kali sebetulnya cukup, tetapi wa illa kalau seandainya dengan 1 kali kucuran itu tidak cukup, fayajibut taqriru ila husuli ta'mimihi. Wajib mengulangnya, tidak ditentukan berapa kali, diulang saja. Kalau tidak cukup, ini kayaknya belum rata, diulang lagi sampai yakin gitu ya. Bil ma'i dengan air al-mudhiri atau al-mutahhiri yang mensucikan, air yang suci dan mensucikan. Tidak boleh air yang suci tapi tidak mensucikan. Nanti bab air kan, karena ada air yang suci seperti air kelapa tapi tidak mensucikan, tidak boleh dipakai wudu. Suci itu tapi tidak mensucikan. Air hujan suci, mensucikan, bisa dengan air hujan. Karena ini sama seperti mandi wajib pada dasarnya, sehingga airnya itu harus al-ma'ul mutlaq gitu. Wa aqall kafni. Nah, sekarang bagaimana minimal mengkafani ini, membungkus. Saya jujur belum pernah membungkus jenazah. Belum pernah langsung maksudnya. Kalau bersama-sama menyaksikan ya. Praktek sih ya. Praktek maksudnya kan praktikum ya. Tapi kalau langsung praktek itu saya malah belum pernah. Karena biasanya sudah ada yang khusus amir ya. Amil, sudah ada amil. Ya. Bagi-bagi tugas ya. Wa aqallul kafni, dan adapun minimal mengkafani itu satiru jami'il badani, itu menutupi seluruh badan. Menutupi seluruh badan in kufina min ghairi malihi, kalau dikafani bukan dari hartanya. Maksudnya apa nih? Bi an kufina min mali man alaihi nafaqatuhu au min baitil mali au minal mauqufi ala tajhizil mauta au min aghniyal muslimin. Oh. Gini. Ini kan minimal nih. Minimal itu pokoknya nutupin badan. Kalau itu kain kafannya itu dari orang lain. Jadi tidak harus apa namanya tebal atau banyak gitu. Tapi minimal itu pokoknya menutupi. Nah, tapi kalau ia punya uang, misalnya ya uang sendiri, begitu uang keluarganya ya bisa terserah, silahkan gitu ya. Atau ada yang wakaf nih. Nah, kalau di kondisi sekarang sih insya Allah ya, musola saja sekarang kan siap untuk mengurus itu ya. Nah, kata Syekh Nawawi di sini fayustasna ra'sul muhrim wa wajhul muhrimah, dikecualikan kepala orang yang sedang ihram atau wajah perempuan yang sedang ihram. Nah, kan ini jangan dibaca mahram ya, muhrim ya. Muhrim itu orang yang ihram di sini. Kalau orang yang sedang ihram, laki-laki, kan kepalanya tidak boleh ditutup. Kalau perempuan, wajahnya kan tidak boleh ditutup. Gitu. Nah, maka ketika meninggal sedang ihram, maka itu kalau laki-laki kepalanya tidak boleh ditutup, kalau perempuan wajahnya tidak boleh ditutup. Gitu. Dikecualikan. Muhrim. Beda muhrim dengan mahram. Kalau mahram itu ponakan, adik gitu, anak itu mahram. Beda dengan muhrim ya. Ini mahram saya misalnya, bukan muhrim. Mahram. Kemudian wa salasu lafaifa, minimal juga mengkafani itu 3 lapis. 3 lapis, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. 3 lapis. Liman bagi orang taroka yang mewariskan atau meninggalkan itu jenazah, tirkatan warisan zaidatan yang berlebih, ala
dainihi, melebihi hutangnya. Nah, maksudnya gini. Kalau yang meninggal itu punya uang gitu ya, dan itu cukup ketika dipotong untuk hutangnya pun, maka 3 lapis gitu. Syaratnya itu dia memang uangnya lebihan. Kalau uangnya pas-pasan, 1 lapis saja berarti cukup gitu. Walam yusi, dan tidak berwasiat itu orang yang meninggal itu bitarkiha, meninggalkan itu salasul lafaib. Kecuali kalau yang meninggal itu, ini wasiat saya ya, kalau saya meninggal tolong kain kafannya 1 aja. Nah, berarti itu wasiat namanya. Gitu. Walam yusi bitarkiha, dan tidak berwasiat. Berarti kalau dia berwasiat untuk tidak 3 lapis, cukup 1 saja, yang penting menutupi aurat. Gitu. Karena bagaimana kalau jenazahnya itu, maksudnya orangnya ketika sebelum meninggal wasiat. Saya berwasiat ya, nanti kalau saya meninggal, tolong nggak usah dikafani, langsung saja dimasukkan ke liang kubur misalnya gitu. Kira-kira diikutin nggak nih wasiat seperti ini? Jangan. Jadi wasiat itu tidak semuanya diikutin. Wasiat itu wajib ya, diikutin, tapi tidak semuanya kalau bertentangan dengan hukum Allah. Menutupi aurat bagi mayit itu adalah hakullah, murni itu hak Allah, syariat dari Allah gitu ya. Selain itu, maksudnya 2 lapis, 3 lapis itu bukan hakullah tapi hakun nas namanya. Gitu. Artinya apa? Kalau dia berwasiatnya itu untuk tidak usah ditutupi dengan kain kafan, tidak usah diikuti. Tapi kalau wasiatnya itu cukup 1 lembar saja ya, tidak usah 2, 3, ikuti. Gitu, karena itu hak mayit gitu ya. Atau misalnya si mayit ini hutangnya banyak gitu, jadi kalau buat beli itu aja, beli kain kafan habis itu. Kain kafan 3 lapis ya sudah 1 lapis saja gitu. Tapi kan kita sekali lagi kalau sekarang, kalau situasi normal ya, ada baitul mal, ada musola, ada kas gitu, insya Allah tidak akan kesulitan. Apalagi di Alhamidiyah ya, insya Allah di Alhamidiyah mah disediakan lah. Siapa yang mau segera punya kain kafan? Wa aqallu sholati, dan adapun minimal menyolatkan alaihi kepada mayit, maksudnya menyolatkan kepada mayit yang muslim yang bukan syahid dalam peperangan. Ini sholatnya nih. Ayyanwiya, pertama harus niat man. Ayyanwiya, bahwa harus berniat itu man, fi'las sholati, untuk mengerjakan sholat alaihi, atas itu mayit. Wal fardo, dan meniatkan untuk ya fardu kifayah gitu. Walaupun tidak menyebutkan fardu kifayah. Misalnya ada lanjutannya, wa yu'ayyinu ya. Wa yu'ayyinu dan wa yu'ayyina, wa yu'ayyina, dan menentukan maksudnya mau menyolatkan mayit ini. Kalau jadi imam, misalnya kemarin ketika saya mengimami sholat mayit atas almarhum Pak Hadi Cahyono, menantu dari Al-Maghfurlah. Pertama kalau jadi imam, kalau mayitnya laki-laki, maka imam berdiri di arah kepala. Ini yang kadang-kadang saya suka lihat agak beda ya. Kalau perempuan berdirinya di arah pinggang, ya, perut besar ya. Itu imam tuh harus tahu tuh imam tuh. Kalau misalnya ada imamnya yang lupa, ingatkan. Ini mayatnya perempuan, geser misalnya, gitu. Nah lalu niatnya itu, saya niat menyolatkan mayit ini, itu cukup gitu. Tidak usah disebutkan lagi namanya. Usolli ala hadzal mayyit, gitu. Usolli ala hadzal mayyit itu cukup gitu. Ya. Bagaimana makmum yang di belakang? Bisa niatnya itu usolli ala man sholla alaihil imam, misalnya. Bisa juga begitu. Usolli man
Usolli alaman yusolli alahil imam. Saya niat menyolatkan mayit yang disolatkan oleh imam. Bisa juga begitu. Saya niat menyolatkan mayit yang ada di depan mihrab nih. Itu juga bisa. Yang jauh banget di belakang. Siapa sih yang meninggal? Ikut saja. Sholat jenazah. Ikut, nggak tahu namanya. Pokoknya usolli alaman yusolli alahil imam. Itu cukup. Atau dalam hati pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa deh. Saya niat menyolatkan jenazah yang ada di depan. Allahu Akbar. Misalnya gitu ya. Nah, yang penting itu niatnya. Niatnya itu benar gitu. Menyolatkan. Kalau mayitnya itu hadir gitu. Bagaimana kalau mayitnya tidak hadir? Gaib ya, sholat gaib gitu ya. Ya sholat gaib. Jadi usolli ala diniatkan saja, saya niat menyolatkan siapa gitu. Ya. Tidak diharuskan wala yahtaju ila ta'yinil mayyit al-hadir bismihi. Kan? Tidak diharuskan menentukan nama mayitnya itu yang ada di masjid yang sedang disolatkan itu. Wala ila ma'rifatihi, dan juga bahkan tidak diharuskan untuk mengenalnya. Aku nggak kenal ini, nggak bisa nyolatin, enggak. Nah, silahkan saja gitu ya. Ketika niat itu tidak usah tidak ada keharusan maksudnya untuk tahu. Silahkan ikut saja. Sebisa mungkin usahakan kalau kita di masjid lalu ada sholat mayat, ikuti jadi makmum siapapun gitu, di masjid manapun gitu ya. Ingat bahwa pada saatnya kita akan disolatkan juga. Kita berharap banyak yang menyolatkan kita, sehingga sebisa mungkin kita ikut menyolatkan. Itu prinsip yang ada dalam hati saya ketika ada sholatul janazah. Langsung gitu. Sebelum sholat ba'diyah misalnya gitu ya. Kemudian wa yaqulu, dan mengucapkan si musolli Allahu Akbar. Allahu Akbar 4 kali kan ya, 4 takbir ya. Yang pertama itu Allahu Akbar. Takbirnya kan 4 kali. Wahwa qaimun, ini jadi halul jumlah. Wahwa, dan keadaan si musolli itu qaimun, itu berdiri. Jadi jangan duduk. Karena kecuali kalau darurat. In qadaro, kalau mampu itu musolli untuk berdiri. Summa yaqra'u, kemudian membaca itu al musolli yang sholat jenazah al-fatihata, membaca surat al-fatihah. Kan 4 kali ya takbir, itu membaca yang pertama itu surat al-fatihah. Nah, yang menarik di sini Syekh Nawawi itu menjelaskan di tengahnya itu bahwa fatihah itu kalau nggak bisa baca fatihah, fabadluha, boleh pengganti fatihah kalau tidak bisa. Atau bahkan ya pengganti fatihah mungkin baca apa begitu ya, tapi seukuran fatihah lamanya itu. Wa yujzi'u dzalika fi du'a, itu cukup dengan yang penting kan mendoakan untuk mayit. Dan Syekh Nawawi menjelaskan bahwa sebetulnya baca fatihah itu di dalam sholat jenazah itu tidak wajib di dalam takbir pertama. Yang wajib di dalam urutan takbirnya itu nanti yang sholawat sama yang doa. Tapi kalau yang fatihah itu bisa digabungkan, berarti di dalam takbir kedua, ketiga misalnya gitu ya. Saya pernah kalau nggak salah di Mekah itu kok setelah takbir pertama cepat sekali gitu. Rupanya digabungkan dengan doanya, dengan sholawatnya. Jadi setelah takbir pertama itu ya tidak baca apa-apa, kemudian takbir kedua begitu. Nah, itu tidak apa-apa. Wala tata'ayyan fit takbiratil ula. Wa innama hiya fiha al-afdal, tapi lebih utama di takbir yang pertama. Tapi boleh kalau di takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat, baca fatihahnya itu boleh gitu. Berarti menggabungkan 2 rukun ya, baca fatihah dengan sholawat gitu, itu dibolehkan. Tapi kan afdolnya tetap
Tsumma yaqulu, kemudian membaca orang yang musolli sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir maksudnya kan. Tsumma yaqulu, kemudian yang kedua mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat ini Syekh Nawawi menjelaskan di sini, sebelum sholawat disunnahkan menambahkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bacaannya itu setelah takbir kedua Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa ditambah juga wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagian menjelaskan bahkan untuk du'ail muslimin. Itu ya. Waduh. Wah, sedikit lagi ya. Khatamkan aja deh ini babnya. Tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan orang yang sholat jenazah Allahu Akbar yang ketiga. Kemudian Allahumma gfir lahu warhamhu, doa untuk mayit. Kalau perempuan mayitnya Allahumma gfir laha warhamha. Dipanjangkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bisa sampai di situ gitu ya. Itu rukun. Kemudian tsumma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahu Akbar yang ke berapa nih? Keempat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini rukun yang ketujuh, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Wa yusanu tatwilu doa katanya. Disunatkan di sini memanjangkan doa, ditambah setelah takbir yang keempat itu. Jadi ba'da rabi'ah ya, setelah takbir yang keempat ya. Berarti masih kan sebelum salam berarti kalau begitu. Biqadri ma bainat takbirati wa ma yaf'alhu aktsarun nas minal isra bisalam aqibah khilaf sunnah. Ya. Ya, setelah takbir yang keempat itu kan Allah biasanya apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Di sini ada juga doanya. Wa mimma yusanu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ditambah lagi kalau sebagian ulama salaf menambahkan Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu salam. Salamnya itu kalau sebagian ya di dalam sholat jenazah itu sebagian ulama membedakan salam yang biasa dengan salam dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat jenazah sebagian ulama mengatakan sunnah ditambahkan wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan, kemudian ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak juga. Ya silahkan. Saya biasanya menambahkan untuk sholat jenazah. Tapi untuk sholat yang biasa cukup Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wala budda, dan tidak boleh tidak fiha di dalam sholat jenazah itu min syuruti sholati, melaksanakan syarat-syarat sholat seperti biasa, harus suci, harus punya wudu, nutup aurat, wa tarkul mubtilati, dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Sama prinsipnya ya. Bedanya itu berdirinya rapat karena tidak ada ruku, itu tidak usah jaga jarak gitu, itu aja. Tapi bahwa tidak boleh kentut misalnya sama. Wa aqallu dafni, terakhir adapun paling sedikit atau minimal menguburkan hufratun. Nah, ini yang suka gali kubur nih. Atau paling tidak kita harus tahu memenuhi syarat tidak. Minimal menguburkan itu kuburan, maksudnya hufratun itu apa ya? Hufratun itu sakedukan gitu sebetulnya. Hufrah itu sakedukan itu ya satu lubang lah gitu. Kan tidak mungkin kalau cuma satu pacul gitu. Nah, tapi ukurannya itu taktumu, yang bisa menyembunyikan itu hufrah raihatahu, baunya mayit. Asalkan baunya mayit itu tertutup, hilang, tidak tercium lagi, itu sebetulnya sudah cukup gitu ya. Nah, wa tahrusuhu, dan menjaga itu hufrah kepada si mayit minas sibai, dari binatang buas. Kira-kira anjing tidak akan menciumnya kemudian memakan mayatnya, sehingga itu kan merusak kehormatan mayat ya.
Nah, meskipun wayusanu dan disunahkan apa ayu amiko memperdalam, maksudnya ngegali lebih dalam, qadra qomatin seukuran orang berdiri, wabastotin dan seukuran orang membentangkan tangan. Jadi kalau mau bikin kuburan itu minimal ilmunya itu adalah kalau berdiri berarti tingginya seukuran berdiri orang, kalau ini bentangkan tangan itu bastoh itu membentangkan gitu. Itu minimal wa yuwassi'a dan meluaskan, tambah luasnya, panjangnya, lebarnya, diperluaskan sesuai dengan mayitnya tentu saja. Itu jadi jangan pas-pasan itu, ditambahkan itu sunnah. Wa yajibu dan wajib apa taujihuhu menghadapkan wajah mayit. Nah ini biasanya anak-anak kan yang kemarin juga ketika almarhum Pak Hadi Cahyono itu anak-anaknya langsung ya, Pak Iman, alhamdulillah, Pak Ihsan, Pak Iqbal, Pak Reza, turun semua anak-anaknya itu. Nah, biasanya ada yang ngasih tahu di atas, tapi kita juga harus tahu. Yang wajib itu apa sih? Wajahnya diapain? Wajibu dan wajib taujihuhu menghadapkan wajah mayit ilal kiblati ke kiblat gitu. Ukurannya itu seperti posisi sholat, orang yang sholat gitu. Orang yang sholat itu bukan cuma wajahnya saja yang menghadap kiblat, tapi juga dadanya, gitu. Bagaimana kalau udah dikuburkan, kemudian udah diurung gitu ya, kemudian, aduh tadi itu wajahnya aja, dadanya mah jadi cuma begini aja misalnya, atau bahkan wajahnya enggak. Nah di sini Syekh Nawawi menjelaskan, wanubisa. Nubisa. Jadi kalau seandainya ini menghadapnya bahkan juga tidak ke kiblat, digali ulang. Malam yataghayyar selagi itu tidak akan mengubah, merusak mayitnya gitu ya. Jadi harus dihadapkan dadanya, kemudian wajahnya, kakinya persis seperti orang sholat. Bagaimana dong punggungnya? Di sini sampai disebutkan oleh Syekh Nawawi itu punggungnya itu di sini wanudiba ayusnida wajhahu, jadi sandarkan wajahnya itu ke ila jidaril qabri ya, ke dinding kubur, kemudian dhohrihi yusnida dhohrahu, punggungnya itu disandarkan juga bilabnatin dengan gumpalan, dengan apa namanya? Tanah yang dibulat gitu, biasanya kan gitu ya. Jadi itu ditahan tuh punggungnya, ditempelkan ke punggungnya ya, dengan apapun pokoknya ditahan hatta layan kiba wayastalqi, sehingga jangan sampai punggungnya itu berbalik menjadi terbalik atau telentang gitu. Kemudian wayarfa ra'sahu, dan angkat kepalanya itu juga bilabnatin juga, dengan dibikin kayak bantal ininya kepalanya supaya nggak ini ya, jadi pokoknya diganjal aja supaya menghadap ke dinding wajahnya, kemudian kepalanya diganjal juga dengan tanah yang bulat itu gitu. Dan harus wayuqda bi khaddihi al-aiman maksufan ilaiha. Ya, sisi yang kanan itu harus terbuka, harus menghadap ke gambar. Wayuhallu, kemudian juga dicopot, diurai, maksudnya robtu akfanihi, ikatan kain kafannya. Ba'da wad'ihi, setelah meletakkan mayit itu fi qabri, di kuburnya. Setelah selesai dikuburkan, dibuka tuh ikatan-ikatannya, ikatan di kepalanya, ikatan di tangan pinggangnya, kemudian di kakinya juga gitu ya. Bahkan juga kan kakinya kan harus nempel juga kan, sama seperti sholat ya, ujung jarinya gitu ya. Li'annahu yukrahu ayyakuna ma'ahu fihi syai'un ma'qud, jangan sampai ketika meninggal itu ada sesuatu yang mengikat, misalnya diikat sebelumnya karena di ininya nggak bisa ini misalnya gitu ya, tapi ketika sudah dikubur itu dibuka ikatannya itu. Itu yang diajarkan. Wakuriha di sini makruh kalau dalam perspektif Islam itu mayit itu farsun atau makhluk atau sunduk, peti, lam yuhtaj ilaihi, yang tidak dibutuhkan. Itu dimakruhkan, berarti tidak diharamkan ya, tapi dimakruhkan ya.
menggunakan peti. Nah, Muslim biasanya tidak menggunakan peti, kecuali COVID kan ya. Apa tuh? Baru pakai itu ya. Memang hukumnya kan tidak haram, hanya dimakruhkan kalau kondisi normal. Ya. Ya. Alhamdulillah satu bab selesai, ilmu buat kita, termasuk saya juga mengingat kembali. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, para jemaah Alhamdulillah. Silakan, masih ada waktu barangkali 10 menit kalau ada. Ada pertanyaan nih buat Pak Kiai dari silakan. Bu Latifah Raise Hand. Ya. Silakan Bu Latifah nyampaikan langsung, open mic. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga sehat Pak Kiai dan semua Amin. yang menyaksikan. Pertanyaan pertama untuk pengurusan jenazah dari awal jenazah itu meninggal sampai dengan sebelum disolatkan, apakah dalam hal memandikan kemudian meletakkan jenazah, apakah kepala harus di arah utara terus atau boleh sebelum disolatkan apa boleh di arah yang lain gitu, yang pertama. Yang kedua, apakah boleh mengkafani dengan kain ihram, bekas kain ihram gitu ya, biasanya kan orang ada yang seperti itu. Kemudian yang tadi saya mendengar bahwa mengkafani jenazah itu boleh satu lapis, karena itu hakullah, yang selanjutnya adalah bukan hakullah. Nah, itu agak melegakan saya karena saya pernah ikut membantu mengkafani jenazah seorang wanita tua. Kebetulan kok cuma 3 lapis. Sebenarnya saya masih bertanya-tanya kenapa kok 3 lapis, padahal kalau wanita kan 5 lapis. Mungkin sekarang mungkin terjawab ya, berarti boleh ya Pak Kiai ya. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Latifah. Pertanyaannya sangat mencerahkan karena juga menambah gitu penekanan pada hal terkait tajhiz al-janazah ini ya. Yang pertama, bolehkah kita menaruh kepalanya itu tidak menghadap ke utara, tidak berada di sisi utara ketika dalam situasi tertentu misalnya? Boleh itu dalam pengertian tidak harus, tidak wajib gitu ya. Tapi ketika disolatkan, ketika dikuburkan, yaitu harus di utara, di kaler, yang harap nyirah ngaler kalau istilah Sunda makan gitu ya. Karena memang mau menghadap kiblat. Tapi ketika misalnya sementara di masjid itu misalnya posisinya susah nih, sementara itu misalnya kepalanya ternyata ada di sisi mana, itu tidak ada larangan. Meskipun tentu kalau memungkinkan tetap kepala ya bahkan ketika tidur pun kita kan kalau bisa kan menghadap kiblat, kemudian kepalanya di utara itu ya. Tapi tidak wajib. Yang kedua, ihram, boleh tidak kain ihram? Boleh menggunakan kain ihram, apalagi kalau wasiat. Ayah saya, bapak saya almarhum termasuk yang berwasiat. Jadi ketika bagi kami itu kan di kampung ya, bagi kami itu termasuk bagi ayah, namanya bisa naik haji itu Masya Allah, luar biasa. Nabungnya itu kan luar biasa. Ketika bisa naik haji, itu kain ihram itu dibawa pulang, bahkan sampai air zam-zam itu ini pokoknya disimpan, jangan dihabiskan, nanti ketika memandikan campur dengan air zam-zam, sampai begitu. Nah, jadi boleh dengan kain ihram gitu. Yang penting patokannya tadi ya, menutupi aurat. Dan yang ketiga tadi betul, jadi minimal tuh salasul lafaif gitu, 3 lapis, tidak harus 5 lapis gitu. Dan satrul aurat kan ya, menutupi aurat gitu. Kalau kondisi yang minim banget ya minimal itu menutupi gitu ya. Tapi di sini minimal paling kecilnya memang salasul lafaif kalau memungkinkan. Dan kalau jenazahnya tidak berpesan tadi kan. Aku satu aja misalnya. Ya itu hakun nas gitu. Tidak apa-apa ya. Alhamdulillah Bu Latifah punya pengalaman yang di lapangan seperti itu ya. Jadi mengkonfirmasi, menegaskan lagi nih kita ngaji di Sulam Taufik ini semakin yakin. Di chat banyak. Ada lagi? Banyak ya di chat. Kita ke chat dulu, yang di chat dulu ya. Ini dari Adudung. Ini
Ini Pak Dudung Abdullah ini alhamdulillah ini sudah Pak Dudung Abdullah di Cikaso berarti ya, di Kuningan. Bertanya, mau tanya bolehkah sholat jenazah untuk mayat di Mekah? Ya, sholat gaib namanya, boleh. Ya, sholat gaib ya. Biasanya sholat gaib itu sebetulnya setelah dikuburkan mayatnya, menunggu dikuburkan gitu ya. Walaupun saya menyaksikan ketika di Mekah itu tidak selalu ternyata ada yang sholat gaib ketika masih, tapi lebih baik barangkali setelah dikuburkan. Kemudian masih dari chat sebelum nanti ke Kang Zaini, Pak Zen dulu ya. Pak Zen, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, doanya terima kasih Pak Zen. Pertama, apa hukumnya seorang muslim menghadiri proses doa dan pemakaman teman atau kerabatnya di dalam gereja? Maksudnya temannya non muslim, gitu ya. Menghadiri proses doa dan pemakaman teman atau kerabatnya di dalam gereja. Pertama, masuk gereja sendiri itu pada dasarnya tidak apa-apa. Masuk ke gereja secara umum gitu ya. Ya, Sayyidina Umar juga ya kalau tidak salah pernah juga gitu. Ya, masuk ke gereja itu tidak untuk beribadah gitu. Nah, kemudian menghadiri ini karena teman dekat, kemudian ada di gereja gitu. Ya kalau hanya menghadiri tidak ikut ritual, ya, sama saja hadir biasa saja begitu. Gitu ya. Tapi jangan meniatkan untuk ikut ritual, karena sama seperti non muslim misalnya masuk ke masjid kan tidak apa-apa kan, masuk ke Istiqlal banyak, masuk ke masjid di Mekah itu tidak di Mekah, kalau di Mekah kan non muslim nggak boleh kan, di negara-negara Arab itu terakhir saya di mana ya pokoknya di masjid itu biasa, tapi tidak melaksanakan ritual Islam, tidak ikut sholat tidak boleh gitu ya. Kalau di Eropa, gereja bahkan menjadi tempat wisata. Kalau kita ke Prancis itu, ada di kampung di Rouen, kemarin itu saya di Lyon terus Rouen gitu, jauh dari Prancis. Itu ada gereja yang tua banget, abad ke berapa ya waktu itu ya? Kalau nggak salah, abad ke-16 gitu. Itu menjadi tempat wisata, masih dipakai. Ya, kita diajak wisata melihat bagaimana bangunan. Ya kita tidak beribadah di situ ya. Yang kedua, seorang jenazah meninggal karena penyakit menular yang berbahaya. Apakah protokol memandikan jenazahnya sama? Ya ini sama seperti ketika COVID ya. Saya kira ada protokol khusus ya untuk memandikan jenazahnya itu. Pada dasarnya kalau menurut fikihnya kalau masih memungkinkan untuk dimandikan secara normal, mungkin dengan menjaga jarak misalnya gitu ya, itu menjaga jarak artinya supaya tidak sampai menular, itu tetap dimandikan. Tetapi kalau darurat tadi saja kan fabadluhu bisa digantikan dengan tidak dimandikan, tapi dengan tayamum misalnya, karena untuk mengurangi interaksi itu bisa juga gitu. Jadi fikih itu banyak pilihan sebetulnya ya, apalagi kalau jelas berbahaya nih, menular, bisa meninggal misalnya. Kalau medis mengatakan begitu, maka hifdzun nafs, menjaga jiwa itu harus dikedepankan. Itu bagian dari maqasid syariah. Adakah dalil ketika selesai melaksanakan sholat jenazah, kemudian sahibul musibah memberikan uang atau beras kepada jemaah? Tidak juga. Tidak ada kewajiban, tidak ada. Kalau misalnya dari sahibul musibah itu mau memberikan sodakoh misalnya ketika dalam tahlilan gitu ya, kan suka ada juga tuh gitu ya, asal itu tidak memberatkan, maka ya itu dianggap sebagai sodakoh kan, diyakini sebagai sodakoh oleh sahibul hajatnya itu ya gitu. Nah barangkali ke Pak Zaini dulu mangga. Ya, terima kasih Pak Prof. Oman. Alhamdulillah pencerahannya luar biasa nih, Prof. Alhamdulillah. Ya, ngaji ini saya kira penting sekali dan terima kasih nih, Prof. Ya, kaitannya dengan ini wasiat. Kalau ada seseorang nanti kalau saya meninggal, tolong dimakamkan itu di sebelah makam neneknya.
tapi pas pelaksanaan ternyata itu udah penuh, artinya nggak ada lahan lagi. Nah, kalau wasiat seperti ini gimana tuh Prof? Karena kan tadi ada wasiat yang perlu dilaksanakan, ada wasiat yang tidak perlu dijalankan. Ya. Itu saja mungkin Prof yang saya agak sedikit pengen pencerahan dari Kiai. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Zaini. Ya, wasiat itu prinsip dasarnya harus dilaksanakan selama memungkinkan dan tidak tabrakan dengan beberapa hal ya. Tabrakan pertama itu kalau tabrakan dengan hakullah tadi kan, maka itu tidak perlu dilaksanakan. Hakullah seperti menutup auratnya misalnya, itu kan hakullah, hak Allah kan, kewajiban ketika wasiat misalnya tidak usah dikafani, maka itu tidak perlu diikuti. Berarti kan fleksibel gitu wasiat itu. Yang kedua, kalau tabrakan dengan situasi. Kalau situasinya tidak memungkinkan ternyata seperti tadi itu, bahkan Buya juga ya, Buya Zainuddin waktu itu kan mungkin bukan wasiat juga, cuma sempat tercetus saja. Saya pengen kalau ini dimakamkan di mana, di Pondok Terong di sana gitu ya. Nah, tapi itu bukan wasiat ya, karena tidak tertulis dan ya hanya semacam enak juga nih kalau bisa dimakamkan di sana gitu, mungkin gitu, karena tanah yang diharapkan jadi pesantrennya gitu ya. Tapi kemudian kan karena situasi berbagai pertimbangan kemudian dimakamkan di ini. Jadi tidak apa-apa kalau seandainya situasi tidak memungkinkan, kira-kira begitu. Mungkin Kang saya ini. Wah, ini layarnya mati ini di sini, jadi saya nggak bisa ngelihat. Tapi ya, saya bisa melihat di ini. Dari Bunda Derby, Ketua FKWS MTS. Dari mana ini? Bunda Derby Azam. Bunda Derby Azam. Nah, Ketua FKWS Sanawiyah. Oh, ibunda dari Hafiz. Oh, Hafiz yang pinter main itu apa namanya? Teatrikal Betawi ya. Senang sekali saya dengan Hafiz, ngajinya juga rajin lah gitu ya ngajinya. Ya, Bunda Derby. Ini Bunda Derby menanyakan tadi janin yang belum berumur 8 bulan itu, 6 bulan sebetulnya saya mengatakan ya, yang belum berumur 8 bulan itu tidak usah dikubur. Bukannya itu sudah calon janin walaupun baru 2 bulan. Ya, jadi ada 3 kriteria. Yang pertama, kalau seandainya janin itu belum 6 bulan ya, 6 bulan gitu, belum 6 bulan, tetapi sudah ada tanda-tanda kehidupan, maka itu tetap harus dimandikan, harus dikafani dan seterusnya begitu ya. Ketika itu ada tanda kehidupan ketika lahir, meskipun hanya taharroka, hanya bergerak saja gitu. Tapi ketika 6 bulan prematur keluar, sudah berbentuk manusia badan begitu, tetapi tidak ada tanda kehidupan ketika lahir itu, sudah meninggal, bahkan mungkin secara medis kan sudah diketahui sudah di dalam perut meninggal, tapi sudah jadi nih badannya, maka yang wajibnya 3 saja selain menyolatkan, jadi memandikan, mengkafani, menguburkan, kan gitu ya. Nah, kecuali kalau yang ketiga nih, dia belum bahkan belum 4 bulan, belum ada bentuknya, jadi sudah keluar begitu, sudah keluar tapi belum berbentuk sebetulnya gitu, dan memang meninggal gitu ya, maka itu ya, belum ada bentuk itu kalau dijelaskan detil itu sebetulnya belum ada kayak garis-garis atau apa, pokoknya belum berbentuk lah gitu, baru mungkin gumpal daging gitu, maka itu tidak perlu tidak ada kewajiban, maksudnya 4-4-nya, tapi disunahkan menguburkannya langsung, barangkali begitu gitu. Jadi patokannya ke usia ya. Yang dikuburkannya itu sunnah, yang ketiga tadi itu belum ada bentuknya, kemudian juga memang calon janin betul. Tapi ini secara fikihnya, makanya tetap disunahkan dikuburkan, tapi tidak wajib kifayah. Maksudnya itu tidak fardu kifayah ya. Kemudian yang terakhir ini dari Ibu Qudsiah ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Qudsiah. Bagaimana hukumnya menabur bunga jika wafatnya di laut dan tidak ditemukan jenazahnya? Wah, itu simbolis saja berarti. Kalau
wafatnya di laut ya, seperti tidak ditemukan. Seperti siapa? Oh ya, seperti putranya Kang Emil ya, yang di Eropa ya. Itu udah ditemukan kan? Iya, akhirnya ditemukan ya. Tapi kalau misalnya ini tidak ditemukan di laut gitu ya, wafatnya di laut, tidak ditemukan jenazahnya, bagaimana hukumnya menabur bunga? Hukumnya itu mubah-mubah sajalah gitu. Karena kan ya jangankan di laut, sebetulnya di makam saja kan tidak ada kan hukum menabur bunga itu lebih ke tradisi yang sifatnya mubah saja. Gitu. Apalagi di laut tidak. Ya, yang lebih baik itu doa. Yang udah jelas itu kan doa kan. Doa itu ya, apalagi doa dari anak langsung. Oh, masih ada ya? Ada 2 lagi ya. Dari mana nih? Masih Bu Derby ya ini? Oh ya. Ini izin bertanya lagi, kalau wasiat apa nih? Salah satu keluarga untuk pemakaman disatukan dengan mendiang nenek. Tapi pada saat itu kita sekeluarga lupa untuk menunaikan wasiat almarhum, bagaimana? Nah, ya, menyatukan jenazah mayat di dalam satu kuburan itu sebetulnya itu kalau situasinya itu spesial gitu. Kalau normal itu di masing-masing ya, masing-masing kuburannya. Spesial itu bisa jadi ketika lahannya terbatas, ya kan? Kemarin juga sama ya, almarhum Pak Hadi Cahyono juga itu dengan almarhumah istrinya Ibu Hajar Rahmawati. Dan banyak di saudara-saudara keluarga saya juga, karena di Jakarta itu lahan itu terbatas sekali. Nah, maka disatukan. Tapi ini kasusnya bagaimana kalau wasiat gitu. Nah, wasiat kalau memang memungkinkan ya laksanakan, tapi kalau lupa, nah pertanyaannya itu digali lagi atau tidak gitu ya. Nah, dalam penjelasan di dalam pembahasan tajhiz al-janazah itu digali itu kalau seandainya menyalahi syariat ya. Saya kira kalau wasiat seperti itu kemudian lupa begitu tapi tidak disatukan, saya kira tidak perlu digali lagi ya. Gitu ya. Gitu. Terakhir Kiai. Sudah ya? Dari Ustadz Jerry, alumni Pesantren Alhamidiyah. Oh, wah, alumni kita ya. Yang di IGI. Ya, izin bertanya ya Mas Jerry, kalau kena stroke dan wafatnya sudah 3 hari baru ketahuan, apakah tetap harus dikafankan seperti dalam kondisi jenazah yang normal, bersedekap, kisahnya tak beberapa hari yang lalu? Kalau soal perlakuannya, kena stroke, wafatnya sudah 3 hari, soal perlakuan yang 4 tadi itu sama, tetap dikafankannya. Ini kalau pertanyaannya bersedekap dalam kondisi sedekap itu kan bukan keharusannya ya. Nah, karena hanya biasanya disedekapkan gitu ya. Kalau tidak bisa disedekapkan, misalnya kan yang wajib itu kan memandikan, mengkafani, ya sudah kafani gitu. Kemudian nanti menghadapkan ke kiblat gitu. Mensedekapkannya itu ya kalau ada tangannya, kemudian kalau normal begitu ya. Kalau tidak memungkinkan, ketika disedekapkan itu ditarik misalnya patah misalnya gitu kan ya, tidak usah begitu. Gitu ya. Prinsipnya fikih itu adalah kontekstual. Kontekstual itu maksudnya fikih itu bisa berubah. Dinamis betul. Imam Syafi'i saja kan punya qaul qadim, punya qaul jadid, punya fatwa lama direvisi di fatwa baru, bisa jadi sesuai dengan konteksnya. Bahkan kalau di Indonesia itu ada Kiai Rifai Kalisalak itu abad ke-19, itu seorang ahli fikih beliau itu. Itu kan kalau di dalam Fathul Wahhab, di dalam kitab-kitab fikih yang namanya syarat sahnya nikahnya itu kan rukunnya kan udah jelas standar kan. Ada calon suami, calon istri, ada saksi, ada wali gitu kan, ada sirat kan, ada ijab qabul gitu ya. Tapi Kiai siapa tadi saya nyebut? Kiai Rifai Kalisalak itu abad 19 itu ia kan menentang kolonialisme nih, menentang Belanda kan. Ulama yang menentang Belanda itu.
terkenal dengan kelompok tarajumahnya, banyak manuskrip kitabnya juga. Nah, dalam salah satu fatwanya itu dalam kitabnya ia menambahkan bahwa syarat sahnya nikah itu penghulunya bukan diangkat oleh administratur kolonial, bukan oleh penjajah Belanda gitu. Gitu. Itu kan simbol dan simbol perawanan ya, dan itu ada konteksnya, ada sejarahnya. Sah itu kalau dinikahkan oleh penghulu yang bukan diangkat oleh kafir Belanda, karena kafir Belandanya kan menjajah gitu. Kira-kira begitu. Nah, salah satu ya. Saya kira demikian. Mohon maaf para jemaah sekalian kalau jawaban saya kurang memuaskan. Insya Allah saya juga masih terus sambil belajar dan memperbanyak bacaan-bacaan. Mohon dimaafkan segala kesalahan kekurangannya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di dalam hidayahnya dan di dalam ajaran-ajaran yang diwariskan melalui para rasul dan para ulama yang nyampe kepada kita semuanya ya. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, Ya Arhamar Rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin wa laisa narju siwa fadrik ilahi dara qabla al-fana wal halak ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dzal ula wal ghina wa ya qawi ya matin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.